Mengapa Cina terlihat kaya sekaligus miskin? Bayangkan sebuah negara yang punya kota-kota futuristik dengan gedung pencakar langit yang bersinar terang, jutaan insinyur muda yang bekerja di pabrik-pabrik otomatis, dan perusahaan teknologi seperti Huawei atau BYD yang bersaing di tingkat global. Namun, di sisi lain, negara yang sama memiliki ratusan juta penduduk pedesaan yang hidup dengan penghasilan setara 1 juta rupiah per bulan. Inilah realita dari Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Negara yang sering membuat dunia bingung. Bagaimana mungkin Tiongkok bisa terlihat sangat kaya, namun sekaligus begitu miskin? Dalam video ini, kita akan menyelami paradoks tersebut. Kita akan membahas bagaimana sistem ekonomi, kebijakan pemerintah, dan ketimpangan sosial membuat Tiongkok menjadi negara yang secara bersamaan kaya dan miskin. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, ukuran dan skala negara ini. Tiongkok bukan sekedar negara besar, ia adalah benua tersendiri. Dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, Tiongkok memiliki jumlah penduduk yang setara dengan seluruh Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan. Untuk memberi perspektif, Provinsi Guangdong saja memiliki lebih dari 125 juta penduduk. Jika berdiri sebagai negara sendiri, Guangdong akan menjadi negara ke-11 terbanyak populasinya di dunia. Lebih besar dari Jepang, bahkan hampir 2 kali lipat dari penduduk Inggris. Ukuran negara ini menyebabkan variasi kekayaan yang sangat ekstrim. Di kota-kota besar seperti Shanghai dan Shenzhen, Anda bisa melihat kemewahan setara Tokyo atau New York. Tapi berjalanlah beberapa jam ke pedalaman, dan Anda akan menemukan desa-desa di mana infrastruktur minim dan penduduk bertahan hidup dari pertanian kecil-kecilan. Salah satu faktor utama mengapa Tiongkok terlihat kaya sekaligus miskin adalah ketimpangan yang sangat mencolok. Jika kita ukur dengan Gini koefisien, metode statistik yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan, Tiongkok memiliki angka sekitar 0,46. Untuk perbandingan, negara-negara seperti Jerman dan Kanada berada di tingkat sekitar 0,3. Makin tinggi angkanya, makin timpang distribusi kekayaannya. Hanya Afrika Selatan dan Brasil yang memiliki ketimpangan lebih besar di antara negara-negara besar. Dan salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah perbedaan antara wilayah urban dan pedesaan. Menurut data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok pada tahun 2023, rata-rata pendapatan rumah tangga di kota 2 kali lipat lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di desa. Bahkan pada tahun 2020, Perdana Menteri Li Keqiang pernah mengakui bahwa 600 juta penduduk Tiongkok masih hidup dengan penghasilan di bawah 1.000 yuan per bulan, atau sekitar 2 juta rupiah. Itu artinya hampir setengah dari populasi negeri ini hidup di ambang kemiskinan. Namun, masalah Tiongkok bukan hanya ketimpangan. Struktur dasar ekonomi mereka secara sistematis menekan konsumsi rumah tangga. Pemerintah secara sadar menekan nilai tukar yuan untuk mendorong ekspor. Memang ini membuat produk Tiongkok murah di pasar dunia. Tapi di sisi lain, daya beli rakyatnya juga ikut tertekan karena harga impor menjadi mahal. Serikat buruh yang independen juga tidak diizinkan. Sistem pajaknya lebih menitik beratkan pada pajak konsumsi seperti PPN atau VAT yang bersifat regresif. Mereka yang miskin membayar persentase pendapatan lebih besar dibanding
kondisi di mana persaingan sangat ketat, tapi tidak ada kemajuan berarti bagi masyarakat. Sebagai contoh, banyak lulusan universitas ternama di Tiongkok kini terpaksa menerima pekerjaan dengan gaji rendah di kota-kota besar, meskipun akibat dari semua ini adalah ketidakseimbangan mendasar dalam ekonomi Tiongkok, perbuatan keuangan negara. Tiongkok memiliki kontrol penuh atas sistem keuangan. Mayoritas bank besar di negara itu adalah milik negara. Pemerintah juga memberlakukan kontrol modal ketat, sehingga uang rakyat sulit untuk ditanamkan di luar negeri. Hal ini membuat dana masyarakat tetap berada di dalam sistem perbankan Tiongkok. Pemerintah lalu menggunakan dana ini untuk membiayai proyek-proyek raksasa seperti Belt and Road Initiative, program ambisius yang membangun infrastruktur di seluruh dunia. Mereka juga mengelola dana kekayaan negara seperti CIC atau China Investment Corporation untuk berinvestasi di luar negeri dengan menggunakan tabungan rakyat sebagai sumber modal. Dengan cara inilah negara bisa tampil superpower meski rakyatnya masih banyak yang hidup miskin. Tiongkok memang kaya dalam hal infrastruktur, perusahaan teknologi, dan cadangan devisa. Tapi sebagian besar kemakmuran itu tidak dinikmati oleh rakyatnya secara merata. Ketimpangan, penghasilan rendah, biaya hidup yang tinggi di kota besar, dan sistem sosial yang minim perlindungan membuat kehidupan di Tiongkok sangat berat, terutama bagi generasi muda dan masyarakat pedesaan. Sebagai penutup, Tiongkok bukanlah negara yang sederhana untuk dipahami. Ia adalah kombinasi dari kekuatan negara, kemampuan produksi luar biasa, dan penderitaan rakyat yang tersembunyi di balik gemerlap pencapaian ekonomi. Inilah mengapa, meski dunia melihat Tiongkok sebagai raksasa ekonomi abad ke-21, kita tidak boleh lupa bahwa raksasa itu berdiri di atas fondasi sosial yang rapuh.